Apakah organisasi sektor publik membutuhkan manajemen strategik? Bukankah mereka tinggal menjalankan kegiatan rutin mereka saja? Jadi, manajemen strategik buat apa? Well, pada dasarnya manajemen strategik adalah suatu proses untuk perencanaan, implementasi, dan pengendalian strategi bagi organisasi. Banyak teori yang berkembang memang seolah-olah membatasi penerapan manajemen strategik hanya dapat digunakan pada perusahaan pencari laba. Namun pada dasarnya, sesuai definisinya, manajemen strategik dapat digunakan pada berbagai organisasi, baik perusahaan besar atau kecil, dan sektor publik sekalipun. Nah, kali ini kita akan membahas penerapan teori manajemen strategik dalam organisasi sektor publik dengan merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Jesper Rosenberg Hansen dan Ewan Fairley. Jurnal ini membahas tentang kegunaan dua teori manajemen strategis dalam berbagai jenis organisasi publik, yaitu Porter Strategic Positioning dan Resource Based View. Selanjutnya, pada jurnal ini juga akan diberikan contoh empiris penerapan dua teori manajemen strategis tersebut pada organisasi publik di berbagai negara. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Perbedaan penerapan teori manajemen strategis tergantung pada tiga kondisi spesifik, yaitu tingkat otonomi administratif, penganggaran berbasis kinerja, dan persaingan seperti pasar. Kondisi pertama mengeksplorasi seberapa besar kebebasan yang dimiliki organisasi dalam mencapai misinya. Kondisi yang kedua menjelaskan sejauh mana organisasi menerima anggaran untuk mencapai misi dan apakah anggaran selaras dengan capaian kinerja. Dan kondisi yang terakhir menyangkut apakah suatu organisasi bersaing dengan organisasi lain dalam mencapai misinya. Secara ekstrim, terdapat dua jenis organisasi publik, yaitu organisasi tradisional dan organisasi berorientasi New Public Management. Penerapan teori manajemen strategis kurang cocok dengan organisasi tradisional, tetapi lebih relevan dalam organisasi penyedia layanan yang cenderung berorientasi New Public Management. Organisasi tradisional contohnya adalah organisasi klasik dengan tugas otoritas yang sangat terbatas, seperti organisasi penerbit paspor atau sertifikat tanah dan bangunan. Anggaran mereka ditetapkan terlepas dari kinerja dan tak ada persaingan dalam mencapai misinya. Setelah memahami organisasi publik seperti apa yang relevan menggunakan manajemen strategis, kali ini kita akan membahas kegunaan dua teori manajemen strategis. Yang pertama adalah Porter Strategic Positioning. Teori ini mengeksplorasi bagaimana memilih strategi dan posisi yang jelas dalam suatu industri untuk mengeksploitasi ketidaksempurnaan pasar. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana organisasi dapat menempatkan dirinya dengan baik di industri untuk mencapai keunggulan kompetitif. Gagasan utamanya adalah bahwa organisasi dibandingkan dengan pesaing membangun keuntungan yang darinya dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Sebuah strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari dua dasar yang berbeda, yaitu kepemimpinan biaya atau cost leadership dan diferensiasi. Porter menyebutkan kedua dasar ini sebagai strategi generik. Kepemimpinan biaya menekankan pada memproduksi produk-produk terstandarisasi dengan biaya per unit yang sangat rendah. Sedangkan diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan memproduksi produk dan jasa yang unik dalam sebuah industri. Selain itu, Porter juga menciptakan sebuah model yang ia sebut sebagai Porter Five Force Model yang bertujuan agar perusahaan lebih mudah mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan yang mempengaruhi pasar serta mengetahui kekuatan, kelemahan, dan posisi perusahaan di dalam pasar. Dalam model ini, Porter membagi kekuatan yang berpengaruh pada pasar dan industri menjadi 5 kekuatan, yaitu kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, persaingan perusahaan sejenis, ancaman barang pengganti, dan ancaman pendatang baru. Dua elemen awal yang saya sebutkan biasa disebut sebagai kompetisi vertikal, sedangkan 3 elemen yang terakhir saya sebutkan biasa disebut sebagai kompetisi horizontal. Apabila kita rangkum, strategic positioning milik Porter berorientasi pada pihak eksternal dalam merumuskan strateginya. Selain itu, Porter juga menekankan pada penentuan pilihan atas posisi organisasi
dalam sebuah industri. Pada umumnya, model strategic positioning milik Porter sulit untuk diterapkan pada organisasi publik. Hal tersebut karena, yang pertama, sulit bagi organisasi publik untuk mengetahui industri apa yang mereka hadapi dan kekuatan apa yang berpengaruh dalam industri tersebut. Yang kedua, perspektif strategic positioning milik Porter berfokus pada kompetisi, sementara organisasi publik pada umumnya berfokus pada kolaborasi antar organisasi. Yang ketiga, organisasi publik memiliki beragam stakeholders yang harus dilayani dengan mandat yang spesifik yang diatur oleh undang-undang dan tidak berfokus pada profit. Alasan yang keempat, untuk organisasi publik, kebebasan memilih seringkali tidak memungkinkan, mengingat mandat yang mereka harus penuhi. Organisasi publik seringkali tidak bebas memilih, baik pasar ataupun pelanggan yang mereka inginkan. Contohnya, lembaga permasyarakatan. Mereka terikat pada pasar tertentu dan pelanggan tertentu. Konsep strategi generik sulit diterapkan dalam organisasi publik tradisional tersebut karena mereka tidak dapat memilih pelanggan yang sensitif terhadap harga. Tetapi, kembali seperti penjelasan di awal video, sulit bukan berarti tidak dimungkinkan. Penerapan model strategic positioning milik Porter tetap dapat diterapkan untuk organisasi publik yang telah berorientasi New Public Management. Berikut adalah contohnya. Sekolah menengah atas di Denmark adalah contoh organisasi publik di mana konsep penentuan posisi strategis dapat diterapkan karena mereka telah bergerak ke arah New Public Management setelah reformasi struktural di Denmark. Saat ini, sekolah menengah atas memiliki lebih banyak otonomi karena mereka sekarang memanage sendiri dengan dewan mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab untuk lebih banyak tugas. Mereka memutuskan arah studi mana yang akan ditawarkan kepada siswa dan dalam jangka panjang juga menentukan berapa jumlah kapasitas siswa. Selain itu, anggaran mereka telah berubah dari anggaran tetap menjadi anggaran layaknya argometer. Jadi, sekarang mereka menganggarkan sesuai dengan jumlah siswa yang lulus ujian penerimaan. Ini berarti mereka harus bersaing dengan sekolah lainnya. Sebelumnya, sekolah menengah atas dijamin sejumlah siswa sebagai peserta didik karena mereka dialokasikan langsung dari Dinas Pendidikan. Meskipun sekolah menengah atas masih dimiliki secara publik, didanai, dan dibatasi mandatnya, model strategic positioning dapat diterapkan karena masing-masing sekolah sekarang memiliki pilihan tentang bagaimana memposisikan diri mereka dalam industri sekolah menengah atas. Misalnya, mereka dapat membedakan diri dengan menawarkan arah studi tertentu atau bahkan bergabung dengan perguruan tinggi, bisnis, atau sekolah menengah atas lainnya. Selain itu, mereka bersaing dengan sekolah menengah atas lainnya bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk jumlah siswa yang mempengaruhi anggaran mereka. Selanjutnya, kita akan membahas teori manajemen strategik yang kedua, yaitu Resource-Based View. Secara singkat, RBV merupakan antitesis dari strategic positioning milik Porter, karena pada teori ini, sumber daya internal organisasi secara khusus dilihat sebagai sumber utama keunggulan kompetitif perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan sifatnya heterogen dalam sumber dayanya. Strategi RBV berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak secara bersamaan diimplementasikan oleh pesaing lain yang juga dapat dipertahankan karena pesaing tidak dapat menduplikasi dengan mudah. Strategi mendasar teori ini adalah untuk mengeksploitasi dan mengembangkan sumber daya heterogen organisasi agar mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pencipta teori ini, Barney, pada tahun 1991 memperkenalkan kerangka kerja utama yaitu valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable, yang kemudian non-substitutable diubah menjadi organisasional pada tahun 1995. Singkatnya, sumber daya dalam kerangka kerja ini harus memiliki keempat sifat tersebut untuk menghasilkan keunggulan kompetitif. Tidak seperti analisis milik Porter, RBV memiliki perspektif luar dan dalam. Fokus utamanya adalah pada efisiensi dalam kaitannya dengan menggunakan sumber daya internal organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan penciptaan nilai.
sebagai konsep kunci dalam mengembangkan konsep RBV. Sama seperti teori sebelumnya, model RBV juga lebih relevan apabila diterapkan pada organisasi yang berorientasi New Public Management. Bedanya, banyak yang berpendapat bahwa RBV lebih dapat digunakan dalam organisasi publik secara umum, baik tradisional maupun New Public Management, karena adanya kesamaan tujuan, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Tidak seperti Porter, RBV berfokus untuk menjadi lebih baik dari pesaingnya dalam menerapkan strategi penciptaan nilai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Teori RBV memiliki relevansi yang kuat untuk organisasi berbasis pengetahuan, di mana kepemilikan kolektif atas mobilisasi ilmu pengetahuan yang langka dan berharga mampu menopang keunggulan kompetitif. Contoh atas penerapan RBV baru-baru ini ditemukan di Inggris. Pada tahun 2013, disimpulkan bahwa RBV bermanfaat diterapkan dalam industri healthcare, terutama pada rumah sakit besar dan terspesialisasi yang memiliki dasar fundamental research di bidang kesehatan yang kuat dan berkeinginan untuk mentransfer pengetahuan tersebut ke ranah praktis secara lebih cepat. Dengan menggunakan sumber daya yang optimal melalui fundamental research di bidang kesehatan, sebuah rumah sakit mampu melakukan penciptaan nilai yang valuable, rare, inimitable, dan organisasional yang berguna untuk menciptakan keunggulan kompetitif dibanding rumah sakit lainnya. Terakhir, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.